Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' akhwanihi min al-anbiya wal mursalin syuhada was salihin wa jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa naqusan khasus syuhada'i badrin syuhada'i uhudin ashabil ansari wal muhajirin wa khulafa'ir rasyidin wa naqusan khasus ila khadrati sayyidatina Khadijah al-Kubra Sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Batul wa Sayyid Hasan wal Husain wa Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas wa jami'i sahabati alladhina basyarahumullah bil jannah wa la khatbi jami'i malaikatul muqarrabin wa hamasyul tabi'in wal hafidin wa naqusan khasah Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil alaihi wassalatu wassalam. Thumma lakhatu bi jami'i sa'adati sufiyah wa jami'i ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama al-amilin, ulama al-mukhlisin wal muhaddithin wal muallifin wal musannifin wa jami'i a'immatil mujtahidin fi din wa sanhasan ala kitab Fathul Qarib al-Mujib wa jami'i awliya'illahi ta'ala ila makan masyarakat maghribiha Bardiya wa Fakhri Abdul Rabbani wal Abdus Samadani Sultan min Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh 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 Yazid al-Bustami Syekh Muhammad al-Ghazali wa Syekh Ahmad Ghazali wa Syekh Madinah al-Baghdadi wa Syekh Mansur al-Maturidi wa Syekh bin Hasan Hasan wa Syekh Ahmad al-Tijani Ahmad al-Batin wa Syekh Muhammad Abdullah bin Ali wa Haddad Sahih al-Rawatib wa usulihim wa furu'ihim wa jami'u tis'ah ladina di Islam. ثم لخذ القيوم والواقف جميع مؤسسين وجد العلماء وأصولهم وفروعهم وجميع أخوانهم وجميع شهيد إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ثم لخذ yang sepuh kula panjenengan keluarga kula panjenengan derek kula panjenengan para jamaah Masjid Nirwana, keluargane jamaah Masjid Nirwana, keluargane tiyang ingkang nyumbang dhateng Masjid Nirwana, mugi sedaya wonten alam kubur pinaringan jembar padang kubure, pinaringan rahmat ridho maghfirahipun Allah. Kita sedaya lan para jamaah sedaya keluargane pinaringan panjang umur, sehat walafiat, pinaringan barokah keluarga, barokah rezeki, barokah rumah tangga, barokah anak turun, anak putu wayah dan titos anak ingkang sholih sholihah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah Masjid Nirwana rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kula panjenengan mendapatkan rahmat Allah saged ngaji. Alhamdulillah. Jadi rahmat Allah niku mahal betul. Dari mana bisa mengetahui kalau rahmat Allah itu mahal? Dari fadilah. Kita ditakdirkan bisa ngaji, itu mendapatkan rahmat Allah. Dengan bisa ngaji, sering saya sampaikan di beberapa hadis keutamaan orang yang mau berangkat ngaji. Sering ngomong, nanti ngaji tidak sampai setengah jam mungkin. Kalau lihat dari jadwal Islam, tapi dengan ngaji setengah jam, kata Rasulullah, fadilahnya maka akan melebihi kebaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi jenengan bayangkan, kalau sampai enggak ngaji, kenapa kok enggak ngaji? Langsung dibahas ngono-ngono iku ae. Sing dibahas ya gitu-gitu aja. Mungkin ada orang yang punya pendapat ngoten. Tapi bukan itu tujuan kita. Ngaji itu di samping memang supaya tambah ilmu, tapi yang lebih utama adalah ridhanya Gusti Allah. Karena banyak di luar sana, di muka-muka kita tidak termasuk. Apa? Semakin orang itu tinggi ilmunya, tapi tidak mendapatkan ridho Allah. Tandanya dari mana tidak mendapatkan ridho Allah? Sebenarnya kalau orang semakin tinggi ilmunya, ini pula tambah semakin sopan kepada orang, semakin tunduk, tawaduk kepada orang. Buat tambah, enggak. Buat tambah sombong tidak. Kalau orang tidak berilmu sombong tidak begitu masalah. Ya masalah tapi tidak begitu. Lah kenapa kok masalah tapi tidak begitu? Lah karena tidak punya ilmu. Tapi bagi orang yang berilmu kok tidak punya tawadhu, itu yang bermasalah. Orang tujuannya ngaji, ini belas tambah semakin baik. Bertambah ilmu, cek tambah baik. Kalau dengan bertambah ilmu kok tambah sombong, berarti tidak bertambah baik. Nah, mugi kula panjenengan, orang yang mau ngaji itu menunjukkan salah satu tandanya orang itu bukan sombong. Salah satu tandanya banyak, tapi salah satu tanda wong niku mboten sombong gelem ngaji. Lho kenapa orang yang mau ngaji kok tandanya orang yang tidak sombong, tandanya tawadhu? Karena tidak merasa lebih baik. Wong lek pun rumangsa luwih apik wis iso, berarti kan sombong. Lah kula jenengan mbuh iso nguras pokoke budal. Dipun niku wis. Boten aneh-aneh kula jenengan. Mudah-mudahan mau diridani kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngajine kita Fathul Qorib bahasan terakhir. Kemarin macamnya air di dalam penggunaannya itu ada 4. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu air yang thahirun mutahhirun, air yang suci dan bisa mensucikan.
yaitu air mutlak. Apa yang maksudnya untuk air mutlak itu? Nama air tidak berubah, diganti apapun air tetap namanya, tetap tidak berubah, namanya air mutlak. Air hujan dia apa-apa mau diwadeno kopi mawon ya tetap air hujan. Air sungai, air sumber dia apa-apa mau ya tetap. Hanya saja kadang berbeda tempat, hanya nama, tapi kemutlakan tidak berubah. Berbeda dengan kopi, asli banyu, tapi gara-gara dikai kopi berganti nama, berganti merek. Yang pertama, yang kedua sakniki wasani utawi banyu kang kating pindho iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem zate tahir ing dalem zate banyu mutahhirun tur bisa nyucikake li ghairihi maring liyane banyu. Yang kedua sama banyu zatnya, barangnya air itu suci dan bisa mensucikan kepada yang lain. Tapi makruhun sifat daripada lafaz tahir. Makruhun kang den makruhake apa istimaluhu nggunakake banyu, nggunakake tahir mutahhir. Oleh makruh gunakake fil badani ing dalem awak la fis saubi ora ing dalem dodot, ora ing dalem pakaian. Tapi walaupun air itu suci dan bisa mensucikan, tapi dipakai hukumnya makruh. Dipakai makruh. Dipakai dalam apa? Fil badani. Dipakai dalam tubuh kita. Berarti dibuat bersuci, berwudu atau mandi. Itu yang makruh. La fil badan, la fil saudi, tidak makruh dipergunakan untuk mencuci baju. Pertanyaan ini banyu nopo, air apa itu? Wa huwa utamisani tahir mutahhir macam yang kedua iku alma'u banyu al-musyammasu kang den panasake. Ayil musakhono tegese banyu kang den panasake bitakfiris syamsi kelawan oleh labete srengenge fihi ing dalem ma. Air yang dimakruhkan penggunaannya itu adalah air yang dipanaskan dengan panasnya matahari. Oh, diteruskan dhisik. Kok dadi aneh? Air kok dipanaskan berarti tandon sing ndukur kepanasan. Kalau dipakai wudu untuk zuhur kan panas, anget. Berarti makruh ya apa itu? Kita lanjutkan dulu. Wa inna ma yukrahu angin mestine den makruhake apa banyu syar'an ing dalem cara syariate bikotrin harin, bikotrin kelawan teng panggonan harin kang panas fi ina'in ing dalem wadah muttabain kang den cetak. Jadi air yang dimakruhkan, air yang dipanaskan dengan panasnya matahari itu dimakruhkan jika memang sengaja diletakkan di tempat yang panas, sengaja diletakkan di tempat yang panas. Syarat yang kedua fi ina'in muttabain, ditempatkan di wadah yang muttaba, yang dicetak.
Yang dicetak dimaksudkan adalah tempat wadah yang dicetak terbuat dari jenisnya seng, jenisnya logam. Kenapa? Dari sifatnya wadah itu jika ada air dan terkena panas biasanya akan memunculkan titik-titik dan itu yang membahayakan sehingga dimakruhkan. Tapi kalau stainless niku kan tidak akan mempengaruhi apa-apa. Stainless mungkin ada tandon yang terbuat dari stainless atau dari plastik. Niku diberi air dan dipanaskan tidak memunculkan apa-apa. Hanya manget ngoten mawon. Kalau plastik dadine tambah cepet kotor ngoten mawon, tapi kotornya tidak membahayakan. Berbeda yang terbuat dari tembaga dan sejenisnya ngoten niku. Ya, biasanya niku kalau dikeluarkan airnya itu enten bintik-bintik kaya gilap ngoten. Buka partikel dan apa jenenge ngoten niku. Ada reaksi kimianya dan itu membahayakan kepada tubuh. Lek bahasane wong niku akan memudahkan orang nanti terkena kanker dan sejenisnya, penyakit nopo. Jadi kalau ada tandon air yang memang diletakkan di sana, memang di situ panas, ada payon di atasnya dan hangat. Kalau terbuat bukan dari jenisnya tembaga, berarti tidak makruh. Jelas ya? Jadi gak khawatir jenengan. Kalau pertama, waduh, lah di omah ono tandon, ini lah berarti makruh. Illa ina annadaini angin wadah kan den gawe saka emas lan perak, kecuali wadah itu terbuat dari emas dan perak. Lah, walaupun emas dan perak itu secara hukum dipergunakan dari untuk berwudu tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Lisofa ijauharihima krono bersihe barange nakdaini, karena bersihnya, terjaganya, sterilnya emas dan perak jika dipakai untuk wadah. Pertanyaannya, apa boleh wadah emas dipakai untuk tempat air kemudian airnya dipakai wudu? Nah, ini kira-kira ya apa? Apa? Oke, bahasanya gak mampu wis karena hukumnya karena tidak mampu. Gak usah dibahas. Nah mungkin suatu ketika jenengan diundang ke Arab Saudi sana, amin ya robbal alamin. Orang-orang undangan haji furoda, undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi jenengan, kate ditempatkan di rumahnya raja. Itu loh, lah kok tandune kok emas kira-kira. Dan itu tidak nopo jarak tidak mungkin dicuri. Kenapa? Angel jubuke nggone yo. Angel gampang kepetemon kan. Apa pisan. Lah, tapi bukan itu permasalahannya. Menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Nah, kalau tadi bolehnya bukan berarti boleh dipergunakan, tapi karena memang kalau wadah terbuat dari emas dan perak itu bersih. Jadi kalau emas dan perak itu dipakai untuk wadah air,
Justru malah wadah emas dan perak itu yang akan bisa menyerap, akan bisa menarik partikel-partikel atau kandungan yang di air yang membahayakan menjadi steril. Nah, nanti kok kesedot atau nopo kalah larang ngono. Sungkan. Oh. Wa idza barida lan tetkalane adem apa banyu, nanti kan dipanaskan. Berarti siang hari panas atau mungkin asar juga masih panas. Dan jika air yang panas tadi sudah menjadi dingin, zalat mongko ilang apa al-karohatu, hukum makruh. Kalau sudah dingin, maka kemakruhan menggunakan air itu hilang. Berarti sudah boleh. Waqtarolan milih sapa An-Nawawi, Imam Nawawi, adamal karohati ing ora anane makruh mutlakon secara mutlak. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi itu termasuk muridnya Imam Syafi'i, tapi masih kalah senior dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i termasuk murid seniornya Imam Syafi'i. Oke, jadi Imam Rafi'i, dan itu murid seniornya, lebih senior Imam Rafi'i daripada Imam Nawawi. Tapi keilmuan dan kemasyhurannya lebih terkenal Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i. Kenapa begitu? Bisa juga karena karangan buku-bukunya lebih banyak Imam Nawawi dibanding Imam Rafi'i. Kalau menurut Imam Rafi'i tidak ada kemakruhan sama sekali. Apakah masih panas atau sudah dingin, tidak ada hukum makruh dipergunakan untuk mensucikan atau dipergunakan untuk berwudu atau mandi. Itu menurut Imam Nawawi. Wa yukrahu lan den makruhake aidon halimane apa syadidus sukhunati, banyu kang banget panase, wal burudati lan banyu kang banget ademe. Dimakruhkan juga tanpa bukan air yang dipanaskan matahari, tapi air yang sangat panas itu dimakruhkan dipakai. Kenapa? Nah, karena memang terlalu panas yang membahayakan. Dia meloncat dari ini, maka dimakruhkan. Semakin panas semakin makruh. Jika memang nyata akan membahayakan, hilang kemakruhannya, tapi menjadi haram. Hanya jelas itu lagi wudu melepuh. Apa jenenge? Kok bahasa apa itu? Jelas itu haram hukumnya seperti itu. Jelas. Nah, di samping itu wal buruda, air yang sangat dingin. Dingin itu normal, tapi sangat dingin itu tidak boleh. Maka di saat mungkin waktu musim sangat dingin di pegunungan, kalau mungkin menggunakan air langsung itu sangat dingin, sehingga malah justru ada kesunahan, ada perintah untuk dihangatkan dulu, digodok dhisik cek anget. Nah, itu walaupun dari segi kesehatan tapi mboten yang terlalu dingin, pokoknya adem mboten mawon, itu akan sedikit menghilangkan rasa capek dari maslahat. Tapi kalau terlalu dingin, dan lain lagi. Kalau terlalu dingin bisa merasa dhewe. Gitu. Nah, tambah cepet cekok. Nonton lho bener, bagi orang yang
punya encok, bagi orang yang punya paru-paru, musim dingin itu kan sangat memudahkan untuk kambuh. Apa maneh gawe banyu pisan. Nah, itu sangat dingin. Nah, itu menjadi makruh juga. Tapi bagi orang yang mungkin karena badannya hangat, dengan air dingin tambah seger, tambah seger. Itu. Hingga saya juga pernah merasakan dingin, dan setelah itu masya Allah rasanya tambah apa ya, sakit semua. Saya pas mandi di Sendang Kalimah Thayyibah, dan itu sebelum subuh. Dari subuh karena saya nginep di sana, sebelum subuh rojak atus anak itu kan ayo atus. Setelah itu masya Allah rasanya lemas, kademen. Nah itu. Ada kalau dari manfaat secara umum, barokahnya Syekh Munadi itu kan banyak orang yang sakit vertigo khususnya, ini dengan mandi di sana sambil dikok-kok sirah, banyak yang sembuh. Allah berikan izinnya. Saya punya teman, dia itu seorang ibu, sebelumnya dia itu hampir setiap minggu masuk rumah sakit. Hampir setiap minggu, entah 1 hari, entah 2 hari, vertigonya kambuh, hampir gitu. Karena anaknya perawat, sehingga masih rumah sakit bolak-balik ya tidak ada masalah. Dengan izin Allah dan takdir Allah, setelah mandi dan minum air Sendang Kalimah Thayyibah, Allah mengizinkan setahun tidak kambuh sama sekali. Luar biasa. Insya Allah ini. Nah, kenapa seperti itu? Ya tetap kita berkeyakinan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ayub sakit 27 tahun, terus diperintah oleh Allah mandi di Belumbang di jurang yang airnya itu, maka sakitnya Nabi Ayub 27 tahun itu dengan izin Allah, karena diperintah Allah sembuh. Sehingga bagi orang yang keyakinannya salah, maka air yang seperti itu dikatakan air kehidupan. Sehingga di bulan Suro Sedudo ini rame. Karena apa? Yang dibawa berkeyakinan. Kalau keyakinannya kepada Allah, Allah memberikan rahmatnya. Sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada Nabi Ayub, disuruh mandi, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, bukan masalah. Yang berkeyakinan bahwa air itu yang menyembuhkan, itu yang bermasalah, menjadi musyrik. Tapi bukan berarti orang yang mandi musyrik kafir, bukan. Sama dengan orang yang minum obat. Orang yang berkeyakinan dia sembuh karena obat, musyrik dia. Musyrik. Aku lek kamu bayar obat iki waras lara kuwi bermasalah. Berarti keyakinannya bukan Allah yang menyembuhkan, tapi obat. Nah, repoti malih terkadang ada dokter yang menggiring, entah disengaja atau tidak, menggiring pasien supaya menjadi musyrik. Contohnya, tolong ya obatnya ditebus. Kalau obatnya tidak ditebus ini tidak akan sembuh. Jadi saya maring resep, tenang. Nah, berarti kan seakan-akan kalau yang menyembuhkan adalah obat itu, padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Bukti ini oleh Allah menyembuhkan. Kalau obat itu yang menyembuhkan, kenapa banyak orang yang tidak sembuh dengan obat itu? Iku duduk sing marahno Gusti Allah. Hanya saja ada orang yang cocok pas dengan kehendak Allah, akhirnya orang itu minum obat diberikan sembuh oleh Allah. Pun kita lanjutkan. Itu bagian yang kedua. Di air suci dan mensucikan, tapi dimakruhkan dalam penggunaannya. Kenapa? Yaitu air yang dipanaskan dengan panasnya matahari
dari benda-benda yang membahayakan. Yang membahayakan. Kalau airnya panas dengan alami, kalau tidak membahayakan bukan masalah. Contoh dengan teng pancet mereka, madus mereka tidak ada masalah. Atau ini pulau ada yang baru, saya tapi belum pernah tahu, hanya liwat atau mawon di daerah sebelum Pandaan, daerah Ngopon, sebelah kanan. Kalau kapan lu rame, ada apa? Mandek dulu, ada tulisan wisata air hangat atau air panas atau lali. Mungkin sering lewat sana, mungkin sebelah kanan setelah pasar Pulungan. Nah, itu ada air panas baru nih, anyar kaya ini. Pun biyen keliwat kaya mboten enten. Saiki kok ono ngoten lho. Wah niki napa sumbere anyar napa kula nggih mboten ngertos niki. Sangat seperti itu. Dan wal kismu salisu utawi bagian kang kaping 3. Nah, ini panjang bahasanya. Wal kismu salisu wa alam sawabun. Jika ada pertanyaan mau monggo. Kalau tadi menerangkan, kalau ini juga kalau sekarang lewat sanjung itu kan ada yang sanjung. Oh, yang lewat. Ternopo di sini. Yang di sana Kalau melihat dari tadi, sebenarnya pada awalnya itu adalah hal yang membahayakan. Jika penggunaan melalui itu tidak membahayakan, berarti tidak apa-apa. Makruhnya itu karena ada hal yang membahayakan tadi. Di saat panas memang akan muncul, di saat dingin mungkin dia itu sudah padat lagi, minggir meneh, panas akhirnya mencair. Nah, itu. Sehingga tadi utamanya dimakruhkan itu karena membahayakannya. Sehingga kalau tadi ditanyakan, kalau tidak membahayakan maka tidak apa-apa. Dan jika itu justru ada lebih banyak manfaat, maka itu lebih baik. Nah, dari segi murah itu iklan embang-embang itu tidak sampai 1 juta. Nah, insya Allah. Jadi intinya makruh tidaknya, hukumnya itu tergantung dengan membahayakan atau tidak. Maslahat dan madharatnya di situ. Lebih besar madharatnya atau lebih besar maslahatnya. Karena apa? Karena setiap sesuatu pasti ada negatif, ada positif, ada madharat, ada maslahat. Semua itu, semua. Jangankan hal yang halal, yang haram sekalipun ada madharat, ada maslahat. Lu kok sakit ngarani ngoten seperti di dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Khamr saja yang jelas-jelas haram niku yo ana manfaate yo enten madharate, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Napa manfaatnya gitu kok? Wong sing dodol payu ngono balik. Apa ya tidak tahu. Bisa juga, tapi madharatnya jauh lebih besar. Maka dari itu agama melarang. Setiap apapun yang madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka agama pasti melarang. Apakah larangannya? Kalau semakin berat dan semakin besar madharatnya, hukumnya menjadi haram. Kalau madharatnya agak sedikit tidak berat, hukumnya menjadi makruh. Seperti tadi, air tadi. Kalau jelas nanti dipakai, apa wajah langsung meloncat. Dia meloncat, dia bahasa apa lah terserah. Dia jelas haram nih, haram. Contoh mungkin tadi pemanas saja. Ngaturnya keliru, terlalu panas,
full nih, di full mor-mor kayak gitu. Maka tidak boleh dilanjutkan karena itu membahayakan. Misalnya ada lagi air dingin, air dingin, ya. Suasananya dingin, badannya kurang mampu, kan nggak mampu kan? Okay. Kalau diganti dengan tayamum gimana? Okay. Bagaimana kalau ada air dingin, gitu, air dingin, badannya nggak mampu, kemudian dipanaskan kalau kompor, kasih LPG kita, kan begitu, bisa begitu kan? Bisa. Karena masalah ini sebenarnya kondisi memang apa? Itu memang terhadap air yang sebenarnya orang umum ini tidak apa-apa, Sensitif. Nah, kembali lagi tadi, jika memang itu membahayakan, jelas membahayakan, maka boleh tayamum boleh. Walaupun ada air. Walaupun ada air, karena membahayakannya. Jadi dia bertayamum bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Nah, ada loh. Ya seperti apa ya? Hujan-hujan dingin. Airnya dingin, tapi badannya kurang yakin, kurang mampu lah. Bagaimana kalau Ya berdoa nih. Tayamum. Tapi secara pentingnya kalau di kondisi umum tayamum itu kan satu sholat satu tayamum ya. Kalau kondisi seperti ini Sama. Tayamum bagaimanapun tetap setiap melakukan ibadah wajib maka harus bertayamum terus. Itu syarat yang tidak bisa. Kalau tadi syarat boleh ditayamumkan karena sakitnya, bukan karena tidak ada air. Nah, ngerti lho? Karena tidak mampu, tumbas gas gak mampu, godok gak mampu, badannya tidak mampu, ya udah tayamum. Nah, tayamum itu penting sekali. Di dalam mazhab Syafi'i khususnya, debu yang dipakai itu nyata-nyata debu. Sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i bertayamum itu nyata-nyata debu, bukan halusinasi debu. Apa halusinasi? Kalau dibikin bagi yang pernah ikut haji atau umroh, sebagian KBIH itu kan mengatakan juru tayamum memukulkan di jok kursi itu. Dalam mazhab Syafi'i kira-kira ono debu nih tadi situ, itu pakai AC loh. Gitu loh. Sehingga dalam mazhab Syafi'i bukan harus kan aja, bukan harus misal. Wonten harus nyata ada debu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pakai so'idan thayyibah. So'idah itu berarti apa? Tanah yang tinggi. Berarti nyata-nyata tanah. Nanti loh, nyata-nyata tanah. Kenapa? Nah, ini kan betul nenten. Apalagi asli. Jadi kalau mungkin seumpama ini tidak ditempati 1 bulan, bisa itu dikumpulkan dulu. Satu, yang kedua dalam mazhab Syafi'i tata cara bertayamum setelah dipukulkan ke tanah itu masih diketrok-ketrok. Ini menunjukkan dari betul-betul tanah dan menempel. Nampak. Kata itu kalau tadi 1 bulan buat dinggoni, dibuka lawangnya, disaponi, dikumpulno, baru nanti di situ. Itu syaratnya di situ. Ngeten. Ada banyak yang langsung bisa begini aja. Betul. Ya seperti tadi, seperti di pesawat. Bagaimana kalau cari yang pinggir-pinggir yang kotor, bocor-bocor gitu, kan ada. Yang penting tadi nyata berupa debu.
Dilihat ada debu. Lah, supaya debu ini tidak terlalu tebal di wajah, diketrok-ketrok. Digedor-gedorkan. Maksud gedor-gedor, ya ngenten lah enggak. Nah, berarti supaya tidak terlalu masih ada di sini. Nah, gitu loh. Niku cara bertayamum. Nah, insyaallah nanti di bab tayamum ada nih. Ini yang ditanyakan benar. Aku pengen yang apa nyapen gitu. Bisa juga nanti suatu kondisi berbeda, amat tenang. Nah, itu jika memang membahayakan tadi diperbolehkan. Maka dari itu diperbolehkan tayamum bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Nah, sakit nih wow. Sakit ini kurang sehat. Nah, kondisi itu berbeda. Kondisi kena air sama kuat kerja itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Nopo ya. Sebabnya lain. Bisa juga dengan bekerja tambah dia malah kuat karena kondisi badan hangat, keringetan. Tapi dengan terkena air yang dingin, dia mungkin bisa menggigil dan lain sebagainya. Intinya adalah yang membahayakan berarti tidak boleh. Boleh diganti dengan yang tidak membahayakan. Bosan apa-apa. Mantel. Tadi kan tidak mampu beli gas tidak ada. Ya, Allah alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وفي نعمه ويولد مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل وأوصل واجعل وبلغ ثواب ما تعلمنا وثواب ما جلسنا وثواب ما اعتكفنا وثواب ما قرأنا وثواب تلوناه يا الله. هدية منا واصلة بركة منك شاملة ورحمة ونعمة ومغفرة وشفاعة منك نازلة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولبيتنا جميع قريبنا خاصة خطة الشيخ من وزيساري الشيخ من أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada pelanggarannya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.